Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyasari Andini dari Prodi Manajemen akan menjelaskan materi tentang konsep wudhu dalam ajaran Islam. Langsung saja kita ke pembahasannya. Konsep wudhu dalam ajaran Islam. Pembahasannya adalah yang pertama, pengertian wudhu dan dasar hukum wudhu. Yang kedua, syarat sah wudhu dan fardu wudhu. Yang ketiga, hal yang wajib dilakukan dengan berwudhu. Yang keempat, hal yang membatalkan wudhu dan sunnah dalam wudhu. Yang kelima, serta cara wudhu. Yang keenam, manfaat wudhu bagi kesehatan. Dan yang ketujuh, jenis-jenis air yang sah dan tidak sah untuk wudhu. 1. Pengertian wudhu dan dasar hukum wudhu. Pengertian wudhu. Secara bahasa, wudhu artinya bersih dan suci. Sedangkan wudhu menurut istilah syariat Islam artinya membersihkan anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil dengan air yang mensucikan. Dasar hukum wudhu. 1. Perintah dari Allah sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. 2. Perintah Nabi Muhammad sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian bila ia berhadas, sampai ia bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. 3. Ijma sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di dunia atas disyariatkannya berwudu sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sampai saat ini, dan ini tidak bisa disangkal lagi adalah ketentuan dari agama. 2. Syarat sah wudhu dan fardu wudhu. Syarat-syarat sah wudhu adalah 1. Islam, 2. Tamis, 3. Bersih dari haid dan nifas, 4. Bersih dari sesuatu yang dapat mencegah basuhan air ke kulit, 5. Bersih dari sesuatu yang dapat berubah air seperti zafaran, 6. Mengetahui kepaduan daripada wudhu, 7. Tidak meyakini kepaduan atau kewajiban daripada rukun-rukun wudhu adalah sunnah, 8. Memakai air yang suci dan mensucikan, 9. Masuknya waktu sholat, 10. Muwalah. Fardu wudhu adalah 1. Niat, 2. Membasuh muka, 3. Membasuh kedua tangan hingga siku, 4. Mengusap sebagian kepala, 5. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, 6. Tertib. 3. Hal yang wajib dilakukan dengan berwudu. Yang pertama, niat. Niat berwudu harus dibaca pada basuhan pertama wajah, bukan sebelum atau setelah basuhan pertama. 2. Membasuh wajah. Membasuh wajah pada saat berwudu memiliki batas-batasannya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke bawah dagu. Sedangkan batas lebar wajah yaitu di antara 2 telinga. 3. Membasuh tangan hingga siku. Wajib saat berwudu seseorang untuk membasuh kedua tangan hingga siku dan wajib membasuh perkara yang ada di kedua tangan tersebut. 4. Mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut. Selanjutnya adalah mengusap kepala atau sebagian rambut, asalkan tidak melebihi bagian kepala seperti ujung rambut wanita. 5. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Wajib membasuh kedua kaki mulai dari ujung kaki hingga dua mata kaki dan membasuh seluruh perkara yang menempel pada kaki. Yang keenam, tertib. Tertib yaitu melakukan fardu-fardu wudhu dengan berurutan, seperti membasuh muka dahulu, baru tangan, tidak boleh sebaliknya. 4. Hal yang membatalkan wudhu dan sunnah dalam wudhu.
Hal yang membatalkan wudhu antara lain adalah: yang pertama, keluarnya sesuatu melalui kubul dan dubur. Yang kedua adalah tidur. Yang ketiga, menyentuh kemaluan atau kubul maupun dubur. Yang keempat, menyentuh istri atau lawan jenis non mahram. Yang kelima, yang akal. Sunnah dalam wudhu antara lain adalah: 1. Membaca bismillah. 2. Mencuci tangan 3 kali. 3. Bersiwak atau menggosok gigi. 4. Membaca niat wudhu. 5. Berkumur-kumur. 6. Istinsyak atau menghirup air ke dalam lubang hidung. 7. Mengusap seluruh kepala. 8. Mengusap kedua telinga. 9. Mendahulukan bagian kanan. 10. Membaca doa setelah berwudhu. 5. Tata cara wudhu. Yang pertama, niat wudhu. Niat dalam berwudhu ini diartikan sebagai kesungguhan hati untuk berwudhu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Membaca bismillah. Setelah membaca niat dengan kesungguhan hati, kemudian bacalah bismillah. 3. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali atau memutar air dalam mulut dan mengeluarkannya serta membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang ada pada gigi. 4. Mencuci lubang hidung. Mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalamnya. 5. Mencuci muka 3 kali. Mencuci muka 3 kali pada saat berwudhu sebaiknya dilakukan mulai ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu. 6. Mencuci kedua tangan hingga siku. Setelah mencuci muka, cucilah kedua belah tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Sebaiknya lakukan dengan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. 7. Mengusap kepala. Mengusap kepala dari depan hingga ke bagian belakang kepala. 8. Membersihkan kedua telinga. Membersihkan telinga dalam tata cara wudhu ini dilakukan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusapkan kedua daun telinga. 9. Mencuci kedua kaki hingga di atas kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga atas mata kaki dilakukan sebanyak 3 kali dan dimulai dari kaki bagian kanan terlebih dahulu. Ke-10. Membaca doa setelah wudhu. Setelah selesai rangkaian wudhu yang benar, disunahkan untuk membaca doa selepas wudhu. Dan saat memanjatkan doa wudhu, sebaiknya berdoa dengan menghadap kiblat dan mengangkat 2 tangan. 6. Manfaat wudhu bagi kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan bermanfaat bagi kesehatan dengan cara memijat-mijat bagian jari dan sela-sela jari. Dengan memijat-mijat jari dan sela-sela jari akan membantu melancarkan penyumbatan syaraf. 2. Berkumur-kumur sangat bermanfaat bagi tubuh karena dapat melindungi mulut dari peradangan dan dapat melindungi gusi agar tidak terjadi peradangan. 3. Menghirup air ke lubang hidung dan mengeluarkannya dapat mencegah ispa atau infeksi saluran pernafasan akut. 4. Membasuh muka dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah. 5. Membasuh kedua tangan kanan dan kiri sampai siku dapat membersihkan sisa-sisa debu dan bakteri yang ada pada lipatan siku. 6. Mengusap kepala dan rambut dapat memberikan dampak yang baik bagi kulit kepala dan memberikan kesegaran. 7. Membersihkan telinga kanan dan kiri dapat membersihkan sisa-sisa debu dan bakteri yang ada pada telinga. 8. Membasuh kaki kanan dan kiri dan memijatnya dengan baik akan menimbulkan rasa nyaman dan tenang. 7. Jenis-jenis air yang sah dan tidak sah untuk wudhu. 1. Air yang suci dan menyucikan. Air seperti ini boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain. 2.
air suci tetapi tidak menyucikan. Zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk wudhu dan menyucikan sesuatu. 3. Air yang najis. Ada 2 macam, yaitu sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis dan air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. 4. Air yang makruh. Air yang makruh adalah air yang terjemur oleh matahari dalam sebuah bejana selain bejana emas atau perak. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.